Salam, salam sejahtera bagi umat Tuhan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, tepatnya pada hari yang ke-138 tahun 2021, kembali oleh kemurahan Tuhan, kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya hati kita terus lapar dan haus akan firman Tuhan, dan saya percaya saudara, dan demikian hendaknya juga saudara mempercayai bahwa setiap kali kita bersekutu dengan firman Tuhan, ada pekerjaan ilahi yang sedang berlangsung atas diri kita untuk tentunya meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kita, bahkan membawa kita kepada persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan. Pada hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembelajaran dan sekaligus renungan firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Tema pembelajaran dan perenungan bagi kita pada kesempatan ini, saudara, ternyata Yesus penakut. Tanda tanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada perenungan kali ini, kita bukan sekedar merenungkan firman Tuhan, tetapi sekaligus ada pembelajaran untuk menambah pengetahuan Alkitab kita. Saudara, sekilas kalau kita baca ayat yang ke-12, demikian. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Kesannya, saudara, dari ayat yang ke-12 tersebut, Yesus itu ternyata penakut. Benarkah demikian? Benarkah Yesus penakut, saudara? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Karena dia adalah Tuhan, maka tentunya saudara, segala kuasa ada di bawah Yesus. Segala sesuatu ada di bawah kendalinya. Maka tidak mungkin Yesus takut, saudara. Atau tidak mungkin ada sesuatu yang ditakuti oleh Yesus. Jikalau Yesus tidak penakut, maka berdasarkan ayat 12 ini, muncul pula pertanyaan daripada pembaca tentunya. Memperhatikan ayat yang ke-12. Mengapa Yesus menyingkir? Baik saudara, mari kita belajar bersama-sama. Saya jelaskan bagi kita. Pertama, Yesus melakukan hal tersebut bukan karena takut, tetapi karena ia tahu saatnya untuk mati belum tiba. Pada waktu ia tahu bahwa saatnya untuk mati sudah tiba, ia bahkan sengaja ke Yerusalem. Kita dapat melihat itu dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Karena dia tahu saatnya sudah tiba, Yesus justru sengaja melangkah ke Yerusalem. Kemudian Yesus tinggal di Kapernaum di daerah Zebulon dan Naphtali. Itu adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Itu adalah untuk menggenapi nubuatan yang sudah pernah disampaikan dalam perjanjian lama. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi perenungan kali ini tidak sekedar perenungan, tetapi juga tentu menambah wawasan Alkitab kita. Nah, apa implementasi pembelajaran kita kali ini, saudara? Dari pembelajaran kita kali ini, implementasinya bagi kita, saudara, yang perlu kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, jangan gegabah dalam menyimpulkan sesuatu. Apa yang terlihat dan terdengar belum tentu demikian kebenarannya. Perlu dilakukan kajian, perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu, sehingga kita, saudaraku, tidak negatif thinking, kita tidak, saudara, berburuk sangka, apalagi, saudaraku, sampai menghakimi, apalagi sampai berkesimpulan yang salah. Yang kedua, kita lihat, saudara, karena waktu Yesus belum tiba untuk mati, maka dia menghindar, bukan karena takut. Maka implementasi dari bagian itu, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kapan kita berbicara, ada waktunya kapan kita berdiam diri. Kemudian, apa yang kita doakan dan rindukan, ada waktunya Tuhan bertindak, saudara. Dibutuhkan sikap bersabar dan percaya akan waktunya Tuhan. Demikian pembelajaran dan perenungan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Kiranya
saudara terberkati dan diberikan oleh Roh Kudus pengertian yang benar, sehingga kita sama-sama bertumbuh semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus, untuk kita saudaraku dipersiapkan dalam menantikan Kristus yang segera datang kali yang kedua. Biarlah firman Tuhan ini termeterai di hati kita semua, dan biarlah kita saudara tetap bergairah, hidup beribadah, hidup melayani Tuhan. Demikian renungan pembelajaran bagi kita. Salam sejahtera, salam persekutuan di dalam Yesus bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.